Saya Alvan dari Ahad Digital. Di video ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan partner kepada kami uh, ketika menjalankan kerjasama dari Ahad Digital. Yang pertama, berapa sih besaran bagi hasil yang harus kita sharing atau yang jadi komisi ke Ahad Digital? Jadi untuk besaran bagi hasil sebetulnya kami tidak ada patokan tertentu karena kami banyak melayani klien gitu kan. Ada yang mereka ngasih 10%, ada yang 5%, ada bahkan yang setengah persen saja. Yang setengah persen ini kita bantu properti gitu, kita jualan properti. Makanya kemudian dapatnya kecil cuma setengah persen, tapi setengah persen dikali 500 juta hasilnya lumayan juga gitu. Nah, eh, pada prinsipnya kami ingin dari tiap partner itu ya ingin dapat komisi yang sebesar-besarnya gitu, pada prinsipnya seperti itu. Namun kami juga sadar bahwa eh, komisi yang besar itu nanti akan menyebabkan harga jual partner menjadi mahal juga dan nanti bisa apa namanya tidak sorry harga jual partner nanti akan naik dan jadi tidak kompetitif lagi gitu. Jadi harga produk atau harga jasa dari partner akan jadi lebih mahal dibandingkan pesaing gitu. Makanya kemudian pada dasarnya kami untuk bagi hasil yang penting itu yang pertama dari biaya iklan kami sudah tercover. Jadi biaya iklan tercover. Yang kedua dari staff yang mengerjakan campaign-nya atau iklannya Bapak Ibu itu juga sudah tercover, itu aja sih. Nanti ketika kedua ini sudah tercover, sisanya bisa bisa menjadi bonus kami atau komisi kami gitu. Nah, apakah besarannya 5% atau 10%, itu nanti kita masih bisa negosiasi, kita bisa ngobrol gitu. Dan sebaiknya sebelum jalannya campaign kita fixkan ini dulu nih, kita uh, pastikan ini berapa bagi hasilnya sehingga nanti ke depan tidak bingung gitu ya, tidak bingung, tidak rancu lagi. Yang kedua, Mas, bagaimana kalau misal sudah iklan jalan selama seminggu tetapi tidak ada closing gitu? Kalau misalnya tidak ada closing dalam seminggu tersebut, ya tidak apa-apa, Bapak Ibu tidak perlu bayar apapun gitu. Itu sudah menjadi resiko kami di awal. Makanya kemudian kalau misal tidak ada closing, ya sudah berarti kerjasamanya stop sampai di situ saja. Kalau misal katakanlah setelah kita iklanin dan tidak ada closing dan Bapak Ibu ingin lanjut iklannya gitu, karena mungkin ingin mencoba peruntukan nih, mungkin selama seminggu pertama ada prospek yang masuk, katakanlah mungkin 5 atau 10 prospek, tapi memang saat itu belum ada yang closing aja, belum ada yang sampai deal gitu. Makanya ingin mencoba di minggu kedua, ingin mencoba iklan lagi ya, bisa dan kami bisa melayani tersebut. Namun biaya iklannya dari partner gitu atau dari Bapak Ibu gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, berapa sih biaya iklan yang harus saya sisihkan untuk membiayai iklan di minggu kedua? Baik, untuk besarnya iklan itu berbeda-beda juga sih, karena tiap tiap bisnis punya standar biaya iklannya masing-masing. Cuman rata-rata itu di kisaran 250.000 sampai 300-an uh, untuk selama seminggu gitu. Jadi dalam satu minggu kisaran 250.000 sampai 300.000. Nah, semua biaya iklan ini nanti kita akan masukkan ke dalam akun dan kita nggak ngambil komisi lagi dari biaya ini gitu. Jadi kita ngambil komisi hanya dari bagi hasil saja. Untuk biaya iklan kita akan masukkan semuanya ke akun dan kami tidak ambil lagi. Dan setiap minggu pun nanti akan ada laporan penggunaan biaya tersebut gitu. Jadi nanti biasanya setiap Senin dari staf kami akan ngirim laporan. Ini Bu, ini Pak Bu, biaya iklannya seminggu ini sudah terpakai sekian dan apa namanya menghasilkan prospek sekian gitu. Jadi ada laporannya. Terus kemudian kalau misalnya katakanlah di hari Rabunya misal katakanlah iklan nggak jalan, berarti kan biayanya nggak kepakai tuh. Nah, sisa biaya itu nanti bisa digunakan di minggu selanjutnya atau di minggu ketiga gitu. Jadi selama biaya iklannya nggak habis, kami tidak akan minta top up lagi gitu. Kami tidak akan
minta biaya iklan lagi. Jadi benar-benar ini biaya iklan kita gunakan full semuanya untuk iklan, untuk mengiklankan usaha Bapak Ibu. Itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih supaya prospek mudah closing di WhatsApp? Kalau ini nanti bisa tanya uh, ke staff kami. Staff kami nanti kami sudah membuat semacam PDF, semacam dokumen untuk tips trik bagaimana mudah closing di WhatsApp. Salah satu contohnya misal fast respon, terus kemudian juga apa namanya uh, dari partner yang menguasai jalannya pembicaraan gitu. Jadi partner yang mengarahkan supaya kemudian akhirnya bisa closing dan lain sebagainya. Nanti kita juga sudah siapkan beberapa video-video dari YouTube tentang tips trik closing di WhatsApp. Kayak gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tanya staff kami aja untuk bagaimana caranya agar mudah closing di WhatsApp. Oke, cukup sekian Bapak Ibu. Nanti kalau misal ada yang kurang jelas atau mau ada pertanyaan lagi yang tidak dibahas di video ini, Bapak Ibu bisa tanya di grup atau bisa tanya ke staff kami. Nanti kami akan jawab. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri video ini. Semoga banyak closing dari kerjasama kita.